Katakanlah kita memiliki selembar kertas, lalu kemudian kita mengambil gunting, kita belah kertas itu menjadi 2, kita belah menjadi 4, kita belah menjadi 8, kita belah menjadi 16, kita belah menjadi 32, kita belah menjadi 64, dan seterusnya. Pertanyaannya, mungkinkah di dalam proses pembelahan ini kita akan sampai kepada bagian kertas yang tidak bisa dibelah lagi? Atau sebetulnya akan bisa dibelah hingga tidak terbatas? Demokritos dalam kesempatan ini menjawab bahwa pembelahan kertas itu akan sampai kepada satu bagian terakhir yang tidak bisa dibelah lagi, yang dia sebut sebagai atom. Persoalannya, mungkinkah atom ini benar-benar tidak bisa dibelah lagi, dan mengapa tidak bisa dibelah lagi? Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan filsafat dari Demokritos. Demokritos termasuk salah satu pemikir Yunani klasik yang biasanya dikategorikan sebagai salah satu pemikir prasokratik. Walaupun sebetulnya secara usia diceritakan di beberapa literatur bahwa Demokritos lebih muda daripada Sokrates. Artinya mestinya dia pasca Sokrates. Tetapi karena cara berpikirnya atau corak filsafatnya adalah berbicara tentang kosmos, bercorak kosmosentris, maka Demokritos masih dikategorikan kepada salah satu pemikir Yunani klasik yang prasokratik. Demokritos diperkirakan hidup sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu 460 sebelum Masehi, bersama dengan gurunya Leukippos yang juga hidup sekitar 480 sebelum Masehi. Dua sosok ini memang susah dibedakan corak pemikirannya ketika membicarakan tentang atom, karena sistematika filsafatnya memang sangat mirip. Dalam kesempatan ini pun saya akan membicarakan lebih kepada filsafat atom itu sendiri ketimbang berusaha membedakan antara corak filsafat Leukippos dan corak filsafat Demokritos. Atomisme Demokritos ini bisa kita tilik dari salah satu corak filsafat Yunani klasik prasokratis. Dalam hal ini adalah kaum pluralistik. Bahwa bagi kaum pluralistik, realitas ini tersusun tidak dari satu unsur, melainkan dari 2 atau lebih unsur. Dalam hal ini kita sudah membicarakan dua tokoh kaum pluralis di 2 video sebelumnya, yaitu Anaxagoras dan Empedokles. Nah, Demokritos pada batas-batas tertentu saya kira termasuk di dalam golongan pluralisme ini. Sekalipun corak dia adalah corak atomistik yang kadang diposisikan pada tempat lain yang tidak dimasukkan di dalam kategori pluralistik. Namun pandangan dia yang menyatakan bahwa realitas ini atau semesta ini atau kosmos ini tidak tersusun dari satu unsur, melainkan dari banyak unsur yang jumlahnya tidak terbatas, saya kira menempatkan Demokritos pada posisi juga pluralistik. Jadi dengan demikian Demokritos menjadi kelanjutan terhadap kritik atas kaum mones yang sebelumnya dimotori oleh kaum pluralis tadi. Pandangan utama dari Demokritos ini adalah teorinya tentang atom, bahwa ketika ada suatu benda dilakukan pembelahan secara terus-menerus, maka pembelahan itu akan sampai kepada satu titik di mana pembelahan itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan itu yang disebut sebagai atom. Jadi atom itu dari bahasa Yunani a tidak dan tomos itu dibagi. Jadi atomos atau atom itu tidak terurai atau tidak terbagi. Nah, menurut Demokritos, semesta kita hari ini atau kosmos kita hari ini tersusun dari berbagai atom-atom itu. Atom ini jumlahnya tidak terbatas. Ia berada di ruang yang kosong, yang kemudian membuat atom ini bisa bergerak satu sama lain. Gerak atom inilah yang membuat atom ini bisa saling mengurai dan bisa saling bertemu. Sehingga pertemuan atau perkumpulan dari suatu atom ini menjadi satu benda tertentu yang memiliki esensi tertentu. Lalu kemudian rusak misalnya, maka atom-atom yang menyusun benda itu berarti terurai kembali menjadi atom lain. Cara baca demikian sebetulnya hampir mirip dengan cara baca Anaxagoras terhadap spermata, bahwa semesta ini juga terbentuk dari benih-benih kecil yang disebut sebagai spermata. Tidak ada bedanya sebetulnya. Hanya saja perbedaannya, kalau bagi Anaxagoras realitas itu bisa dibagi hingga tidak terbatas, sementara bagi Demokritos tidak bisa dibagi secara tidak terbatas. Kita akan sampai kepada satu titik yang terkecil dari pembagian itu yang itu tidak bisa dibagi lagi. Nah, persoalannya kemudian mengapa harus ada satu titik yang tidak bisa dibagi lagi? Kalau kita lihat di beberapa buku-buku yang membahas tentang Demokritos, sepertinya tidak menemukan jawaban yang pasti mengapa kemudian atom itu tidak bisa dibagi lagi. Selain kemudian
kebutuhan atas prinsip kecukupan rasional. Apa itu? Bahwa ketika ada sesuatu ini bisa dilakukan pembagian secara terus-menerus, maka ia menjadi mustahil. Karena hampir sama dengan begini. Katakanlah kita mempercayai ada realitas Tuhan yang menciptakan sesuatu, maka kita pun akan mempertanyakan lagi siapa yang menciptakan Tuhan. Dan yang menciptakan Tuhan itu siapa lagi di atasnya? Terus satu proses penciptaan yang akan kita terus tanyakan. Nah, karena itu memerlukan satu wujud terakhir yang tidak lagi diciptakan. Ini sebetulnya bagian dari apa yang disebut sebagai prinsip kecukupan rasional. Jadi, agar suatu gagasan ini menjadi rasional, maka perlu ada satu titik di mana pembagian itu tidak bisa dibagi lagi, atau penciptaan itu sudah tidak membutuhkan pencipta lagi. Ini diperlukan secara rasional. Nah, kalau dilihat dari ini sebetulnya filsafat Demokritos ini adalah filsafat yang cenderung eklektik, yang mencoba menggabungkan dari berbagai pandangan pemikir sebelumnya yang dirasa cocok dengan pandangannya dia. Misalnya tentang ruang kosong, bahwa atom ini bisa bergerak di ruang kosong, karena ruang kosong itu dibutuhkan untuk gerak, tanpa ruang kosong maka tidak ada gerak. Ini sebetulnya salah satu pandangan yang sebelumnya sudah dinyatakan jauh hari oleh Heraklitos misalnya. Lalu kemudian tentang atom yang tidak bisa dibagi lagi sebagai satu awal yang dimana pijakan kita untuk menyatakan realitas ini berasal dari sesuatu itu, saya kira ini juga dekat dengan pandangannya Parmenides, yaitu kaum monis, bahwa sesuatu itu membutuhkan satu titik yang itu sudah harus diakui titik itu adanya. Kemudian lebih jauh lagi, melalui teori atom ini, Demokritos ingin mengatakan bahwa semesta ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada harmoninya, ada hukum-hukumnya. Dengan demikian, Demokritos mengamini pandangannya kaum Pythagorean sebelumnya, yang menyatakan bahwa semesta ini terjadi secara harmoni yang dapat dipahami melalui angka-angka atau dapat dipahami secara matematika. Demokritos berada di dalam satu pandangan ini. Jadi tidak salah saya kira ketika ada beberapa penulis sejarah filsafat Yunani mengatakan Demokritos ini mencoba membicarakan filsafatnya secara eklektik. Namun demikian pandangan Demokritos tentang atom yang tidak bisa dibagi lagi itu di dalam fisika modern rupanya ada temuan-temuan yang cukup berbeda. Misalnya ketika John Dalton mencoba membuktikan secara saintifik pandangan Demokritos ini, ternyata oleh beberapa fisikawan berikutnya pasca John Dalton ditemukan rupanya di dalam atom ini ada inti atom lain, yaitu proton, elektron, dan neutron. Ada 3 bagian, artinya atom terbelah menjadi 3. Lalu kemudian misalnya temuan yang lebih baru lagi yang dilakukan oleh Murray Gell-Mann, dia melakukan suatu eksperimen dengan membenturkan proton sesama proton. Hasil benturan itu yang menghasilkan satu benda lebih kecil lagi yang disebut sebagai quark. Jadi sebetulnya atom kira-kira di dalam pandangan fisika modern masih dapat dibagi-bagi. Apakah memang betul demikian? Kalau kita lihat di dalam pandangan Demokritos, sebetulnya Demokritos itu berbicara atom berbicara secara spekulatif, bukan berbicara atom dalam pandangan fisika modern yang sudah lengkap dengan eksperimen atau uji laboratorium. Artinya bahwa bisa jadi quark itu yang tidak bisa dibagi itu adalah atom yang disebut oleh Demokritos, karena atom itu sendiri adalah yang tidak bisa dibagi. Jadi kalau masih ada sesuatu yang bisa dibagi, maka dia bukan atom. Kalau quark ini sudah tidak bisa dibagi lagi, ya berarti yang disebut atom ini adalah quark itu sendiri. Walaupun begitu, ketakterbagian atom ini sebetulnya masih kita bisa persoalkan. Salah satu yang mempersoalkan itu misalnya adalah Ibnu Sina. Kalau kita baca di dalam bukunya Al-Isyarat wal Tanbihat misalnya, yang membicarakan tentang fisika. Di situ dipersoalkan oleh Ibnu Sina, benarkah bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi? Bukankah misalnya Demokritos membicarakan bahwa atom ini berada di ruang kosong satu sama lain? Maka paling tidak menurut Ibnu Sina, atom ini memiliki ujung, 2 ujung, lalu kemudian memiliki bagian tengah. Artinya secara konseptual atom masih bisa terbagi lagi. Satu poin. Poin berikutnya adalah atom ini kalau kita sebut sebagai suatu realitas, maka atom ini berarti memiliki materi dan bentuk, sehingga ia menjadi suatu esensi tertentu. Dengan demikian berarti secara konseptual masih terbagi, yaitu ke dalam materi dan ke dalam bentuk. Nah, ini yang barangkali menjadi kritik penting terhadap pandangan Demokritos bahwa atom itu tidak dapat dibagi lagi secara konsep filosofis.
Namun demikian, tak sedikit dari berbagai pemikir modern, para filosof modern, dan para ahli sains modern yang memberikan pujian terhadap Demokritos. Artinya, pemikiran Demokritos tentang atom ini ketika dikaji secara saintifik lebih sedikit salahnya ketimbang berbagai pemikir prasokratik sebelumnya di dalam merumuskan tentang realitas sebagai satu penyusun dari semesta ini. Terutama kalau kita tarik ke dalam pandangannya materialisme di era modern ini. Persoalan lain dari filsafat Demokritos ini adalah jika memang realitas ini dan termasuk tubuh manusia ini tersusun dari atom-atom, bagaimana manusia bisa mengetahui sesuatu di luar dirinya? Bagaimana manusia dengan matanya dapat menangkap realitas di luar dirinya, atau katakanlah ada bangku di situ? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, menurut Demokritos, proses pengetahuan kita, proses penangkapan kita dari indera kepada sesuatu di luar dirinya itu terjadi menurut Demokritos karena unsur-unsur atau serpihan-serpihan atom pada indera itu dan serpihan-serpihan atom yang terdapat pada benda di luar itu memiliki kedekatan, ada unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama inilah yang bisa menyatu lalu kemudian melahirkan suatu pengetahuan yang ditangkap oleh panca indera manusia itu sendiri. Itu dari sisi persepsinya. Lalu kemudian selain persoalan persepsi atau persoalan epistemologi ini, Demokritos juga membicarakan tentang etika, bahwa tujuan manusia itu hakikatnya atau perilaku manusia itu digerakkan oleh satu tujuan, yaitu keceriaan. Bahwa manusia pada hakikatnya ingin mencapai suatu keceriaan. Keceriaan ini bisa dicapai apabila manusia mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang terukur secara rasional, bukan perbuatan yang didominasi oleh kenikmatan, tetapi suatu perbuatan yang rasional. Nah, ini yang perlu kita terjemahkan lebih jauh sebetulnya, perbuatan yang rasional ini seperti apa. Lalu kemudian di belakangan hari, pandangan etik ini dilanjutkan oleh Epikuros. Dalam pandangan Epikuros nanti bahwa tujuan utama manusia atau yang menggerakkan tingkah laku manusia itu motifnya adalah kenikmatan material yang disebut sebagai atarasya. Inilah saya kira beberapa pandangan filsafat Demokritos yang mungkin tidak semuanya benar, tetapi saya kira pandangan ini memberikan kontribusi yang penting terhadap filsafat di abad modern dan sains di abad modern. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Sekian.